Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari metode klasifikasi algoritma nearest neighbor dari mata kuliah data mining. Ini adalah gambaran dari analogi sebuah nearest atau kedekatan. Di sini tampak ada sejumlah gambar. Yang biru adalah katakanlah RT02, yang hijau adalah RT01, dan yang oranye adalah RT03. Di sini dianalogikan kosan dari sebuah rumah tangga, di mana kita mau mencari satu objek RT berapakah dari kosan ini, gitu ya. Penentuan RT dilakukan dengan melihat tetangga terdekat tentunya, tetangga sekitar. Nearest neighbor rule di sini ada ilustrasi, ada gambar merah, ada gambar biru. Tersedia beberapa data, katakanlah X, Y, yang terklasifikasi menjadi dua kelas. Di sini diberikan query point Q. Titik ini akan ditentukan masuk ke kelas mana, gitu ya, kalau K-nya sama dengan 1. Jadi apakah ke kelas lebih dekat ke kelas merah yang sebelah kiri, atau sebelah kanan, atau biru yang sebelah kanan bawah. Kemudian menghitung sejumlah K tetangga terdekatnya dan menentukan kelas dari query point tersebut dengan majority vote. Jadi di sini contohnya K3, artinya K3 ini dicari 3 tetangga yang terdekat. Nah, misalkan dalam ilustrasi ini ada tetangga atas merah, ada tetangga bawah merah, dan ada tetangga atas kanan merah. Berikutnya kita lihat algoritma KNN, yaitu pertama tentukan nilai K, hitung jarak data baru dengan semua data training atau data pelatihan. Ukuran jarak yang digunakan menggunakan rumus Euclidean distance. Seperti ini rumusnya, D dalam kurung P, Q, atau sama dengan DQ, P sama dengan akar kuadrat dari dalam kurung Q1 dikurangi P1 kuadrat ditambah Q2 kurangi P2 kuadrat, dan seterusnya sampai diperoleh sigma dari I sampai dengan N Qn dikurangi Pn pangkat 2. Algoritma KNN berikutnya adalah urutkan jarak tersebut dari yang terdekat, kemudian periksa kelas K tetangga terdekat. Kelas data baru adalah sama dengan kelas mayoritas K tetangga terdekatnya. Contoh kasus 1, di sini ada data kertas tisu spesial. Ada X1, ada X2, di mana X1 adalah tingkat keasaman, kemudian X2 adalah kekuatan kilogram per meter persegi. Kemudian di sini ada kelasnya. X1 keasamannya ada 7731, kemudian X2 kekuatannya 7444, di mana kelasnya ini adalah bad, yang kedua adalah bad, artinya jelek, dan yang ketiga dan keempat adalah good atau bagus. Data baru X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 7, ya, dengan K-nya sama dengan 3, tentukan kelas dari data baru tersebut. Di mana K sama dengan 3 artinya jumlah tetangga yang dilihat adalah 3 tetangga terdekat. Ada dua kelas, yaitu good dan bad. X1 menunjukkan exit durability atau tingkat keasaman, dan X2 menunjukkan strength atau kekuatan dari tisu. Nah,
Pertama, kita lakukan perhitungan ya. Setelah melakukan perhitungan, kemudian diperoleh angkanya seperti ini. Jadi ini tadi rumus Euclidean-nya 7731 ya. Jadi kalau kita lihat di atas soalnya adalah ini 7731. Kita tempatkan di sebelah kiri sini. Kemudian 7444 kita tempatkan di sebelah sini 7444 ya. Kemudian tadi rumusnya dikurangi dengan data baru di mana X1 3 dan X2 7 ya, makanya di sini semuanya 3 angkanya, di sini semuanya 7, dan ketika dihitung ini diperoleh 4, ini diperoleh 5, hasilnya ini 3, ini 3,605. Nah, berikutnya kita urutkan dari yang terdekat, karena kita mau mencarikannya adalah 3 gitu ya. Maka di sini kita urutkan, berarti paling terdekat tentu 3 ya. Terdekat berikutnya nomor 2 adalah 3, sekian. Terdekat berikutnya adalah 4, nilainya 4 yang ketiga, dan terakhir nilai 5 itu berada di urutan ke-4. Nah, kayaknya sama dengan 3, berarti ambil 3 tetangga terdekat. Nah, dalam hal ini adalah yang nilainya 3 tadi ya, yang di urutan 1. Kemudian 3,06 di urutan kedua tadi. Dan 4. Nah, kenapa diambil 4, 3, dan 3? Karena kita mengambil K-nya adalah 3. Periksa kelas dari 3 tetangga tersebut, yaitu di sini kita tadi yang pertama adalah 4 itu ternyata di soal ini adalah bad, good gitu ya. Jadi di sini kelas yang pertama tadi adalah diperoleh bad, kemudian yang ketiga itu tadi diperoleh good ya, ini. Kemudian juga yang 3,005 itu adalah good. Jadi ini good, dan bad. Nah, data baru X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 7 masuk ke kelas good. Jadi dalam hal ini tisu yang akan diproduksi pada kondisi data baru di mana nilai X1-nya adalah 3 dan X2-nya 7, itu berarti masuk kategori bagus. Nah, saudara-saudara, apa sih sebetulnya KNN itu? KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Nah, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah K-objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantaranya klasifikasi dari K-objek. Algoritma K-nearest Board atau KNN itu menggunakan klasifikasi ketetanggaan atau nearest tadi sebagai nilai prediksi dari query instan yang baru. Ukuran jarak dekat atau jauhnya tetangga itu dapat dihitung tadi menggunakan rumus Euclidean ya, Euclidean distance. Rumusnya kalau diulang boleh juga menggunakan penjelasan sebagai berikut. D kurung buka A, B sama dengan akar dari sigma K sama dengan 1 sampai dengan D, di mana dikalikan A K dikurangi BK pangkat 2, di mana D A, B adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matrik berukuran D dimensi. Jadi yang menggambarkan seberapa
dekat, seberapa jauh bertetangganya. Lebih lengkap algoritma KNN bisa seperti ini. 1. Tentukan parameter K, ya, jumlah tetangga paling dekat. 2. Hitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. 3. Mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. Tadi di contoh 1 ada pengurutannya. 4. Mengumpulkan kategori Y, ya, yaitu klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Dan 5, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objeknya. Nah, di sini ada contoh 2, terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu apakah baik atau jelek dengan objek training menggunakan 2 atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Jadi tadi ada contoh 1, contohnya menggunakan kekuatan tisu, contoh 2 juga sama menggunakan kekuatan tisu. Dan inilah datanya. X1 84456 dan X2 4566765. Ini klasifikasinya baik, jelek, jelek, baik, jelek, baik. Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan 4. Tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei, maka dapat diklasifikasikan kertas tisu tersebut termasuk yang baik atau jelek. Dipersilakan untuk dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih. Demikian perkuliahan data mining dengan topik algoritma KNN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.